Berjumpa lagi dengan kami Kabar Satu Nusantara. Inilah berita selengkapnya. Warga masyarakat Dusun Karangjati, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu hari ini berbondong-bondong ke Balai Desa Karangpakis menuntut untuk diturunkan jabatan Kadus Ihsanuddin. Pertanahan yang diajukan oleh warganya sendiri, jawaban tidak hanya saja apabila tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, misal ahli waris tidak lengkap, ada masalah tidak dilayani. Itu jawaban dari beliau. Yang dibayar lunas dan ketika akan diambil meminta uang atau pembayaran lagi, jawaban tidak benar. Apakah saudara melakukan tindakan yang merugikan warga, penipuan, karena seseorang menjadi atas nama milik istrinya tanpa atau pemilik aslinya? Jawaban benar dengan dasar jual beli. Pertanyaan selanjutnya, kami harus berjalan seperti apa? Kita tulis seperti itu. Kemudian, apakah saudara melakukan perubahan satu kepemilikan tanah yang sudah diwakafkan RW 3 RW 5 mengatakan bahwa waktu Pak Samir membuat sertifikat tanah 2 bidang, yang pertama sudah jadi dan dibayar lunas, yang kedua belum jadi, belum dibayar, tapi 2 hari kemudian meminta uang untuk proses. Ketika sudah jadi, tidak diantar ke yang bersangkutan. Ketika di SPPT dan meminta 2 kali bayar, jawabannya tidak benar. Pertanyaan selanjutnya, apakah saudara meminta penambahan pembayaran SPPT di luar ketentuan yang semestinya? Jawaban tidak. Apakah saudara melakukan penarikan dana penerangan jalan kepada pemilik sawah tanpa pengetahuan warga atau musyawarah? Jawaban fitnah. Apakah saudara melakukan pungli dengan mengatasnamakan administrasi desa? Jawaban fitnah. Apakah saudara berlaku tidak adil dalam memilih KPM bantuan dari pemerintah? Jawaban tidak melakukan seperti itu. Apakah saudara bertemukan wilayah sekitar merasa tidak nyaman atau resah? Jawaban tidak pernah. Apakah saudara sering menjadi provokator yang menyebabkan perpecahan? Jawaban fitnah, tidak benar. Kemudian, apakah saudara tidak bertanggung jawab dalam hal binaan yang menumbuhkan kesadaran warga dalam menjaga lingkungan dan menjadikan miskomunikasi? Jawaban tidak benar. Begitu, tadi kita sudah dengarkan bareng-bareng kan klarifikasi yang disampaikan oleh dua Bapak Kadus. Bisa diterima yang terkait dengan jawaban dari Pak Kadus. Ini istilahnya sudah kami cetak seperti itu. Sekretaris Desa berkaitan tentang adanya pengaduan dari warga masyarakat Grumbul Karangjati. Setelah semuanya itu diklarifikasi, baik yang diadukan maupun yang mengadukan, sehingga semuanya itu sudah tertera, sudah dibacakan dengan detail, tidak ada satu kata pun yang dikeluarkan oleh panjenengan akhirnya mungkin bisa di-delete dan dikurangi, tidak. Semuanya itu tertulis secara keseluruhannya. Baik jawaban dari beliau Bapak Kadus Ihsanuddin maupun jawaban dari panjenengan semuanya setelah kita mengadakan klarifikasi. Tujuan klarifikasi, kenapa pemerintah desa setelah ada aduan dari warga masyarakat sehingga mengadakan bentuk klarifikasi kedua belah pihak? Karena dengan hasil klarifikasi dari kedua belah pihak itulah yang sebenarnya bagi kepala dusun yang saat ini sedang diadukan oleh panjenengan itu pun tidak lepas dari aturan yang memang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa.
Nah, sehingga tanpa adanya kita mengadakan klarifikasi dari masing-masing yang bersangkutan, nuwun sewunya, kami pun belum yakin persis karena jawaban sepihak dari Pak Kadus seperti itu, sehingga kami membutuhkan hal itu. Nah, sehingga untuk bisa memperbandingkan dengan munculnya teguran secara lisan yang nanti akan saya sampaikan kepada panjenengan semuanya, ini sebagai acuan dari hasil klarifikasi pada hari ini. Itu nggih? Paham? Ya orang tanggapan ojone klarifikasi wis terklarifikasi apa sih tunggu diklarifikasi kan seperti itu. Sehingga inilah dasar mengklarifikasi untuk menuju ke arah kelanjutannya. Dan untuk itu saya mohon dengan hormat kepada panjenengan semuanya yang mengajukan permasalahan ini kepada desa untuk wilayah Grumbul Karangjati, mohon dengan hormat untuk kevalidan hasil klarifikasi di pemerintahan desa ini memang dari masing-masing yang bersangkutan yang telah diklarifikasi oleh beliau Ibu Sekdes dan yang lain, mohon untuk bisa diterima dan bisa ditandatangani. Kalau hal tersebut memang belum bisa ditandatangani, kami pun dari pemerintahan desa tidak bisa melanjutkan hal ini, Pak Bu. Orang bisa karena jenengan kok orang sepakat dan lu ya pirigen. Nggih. Lha jenengan sepakat ora kok nyong menyampaikan memang sing dari tuntutan jenengan sepakat, akhirnya ini menjadi jalan yang pertama yang harus ditempuh oleh pemerintahan desa mendasari aturan yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Itu nggih. Nggih monggo lanjut Bu. Nyun sewu monggo kula aturi panjenengan niki nggih ngajeng yang saya sebut namanya untuk maju ke depan. Silakan yang pertama dari Malik Tamjis. Untuk klarifikasi itu kan ada hari, ada waktunya, entah 1 atau 2 hari. Itu gimana? Yang dimaksud oleh panjenengan seperti apa? Ada 1 hari, 2 hari tentang adanya klarifikasi yang dimaksud oleh panjenengan itu seperti apa? Monggo dijelaskan. Saya sendiri bingung. Nggih bingung. Ya intinya diberhentikan bae tersuwen mah. Ya klarifikasi ini kan untuk memperjelas, menyetujui memorandum yang telah dibuat. Langkah selanjutnya itu mau gimana? Dipecat bae wis tersuwen. Ora mumet. Maksudnya dipecat ya gimana? Ya iya, dipecat di situ tanda tangan. Ora mumet. Wong apa kesuwen kudu repek tuh, balamat tuh wis pada jam gawe. Iki. Ya, ini masalahnya kepala desa tidak berwenang memecat secara langsung. Kepala desa yang bikin siapa? Yang bikin siapa? Ada aturannya. Aturannya yang bikin kepala desa itu siapa? Rakyat. Yang buat aturan anggota dewan. Rakyat juga. Yang anggota dewan. Dewan siapa? Yang kita pilih. Yang pilih siapa? Bagaimana? Mohon maaf Pak. Untuk prosedurnya seperti apa Pak? Ini ya. Ya. Dalam perda kan, dalam perda. Perda buatan siapa itu? Nanti dulu. Jangan ngomong silakan. Pecat aja. Monggo dijelaskan prosedur yang ada. Silakan. Masalah perda itu nggak penting. Ya tidak bisa. Perda nggak penting. Mekanismenya. Ya, mohon dijelaskan mekanismenya. Ya, ada tahapannya. Jenengan mengadukan atas apa yang dilakukan oleh kepala dusun, sehingga desa ini membuat klarifikasi apa yang diajukan oleh saudara itu betul apa enggak, sehingga
berita betul berita Pak. Ya kan ini klarifikasi kan? Mari. Iya. Mau dijelaskan apa enggak? Kalau enggak silahkan. Jangan sambungkan sekarang bawa ke sini. Di sini suruh ke sini sekarang. Iya. Kepala desa nggak berhak untuk memberhentikan secara langsung. Orang nama Pak Atek saya di dalam dunia. Iya. Ini bukan masalah agama Pak tapi Sanjin siapa? perangkat desa diberhentikan oleh kepala desa. Ya. Tetapi ada mekanismenya. Gitu ya. Ada yang karena usia, ada yang karena melanggar perda, ada yang diberhentikan. Ya. Ada yang melanggar perda, ada yang permintaan sendiri, gitu ya. Ada karena usia. Ini kan di kelas Bali ya. kalau katanya diberhentikan melanggar perda, itu ada tahapan. Kalau melanggar perda, larangan perangkat desa, tahapan itu harus dilaksanakan mulai dari teguran lesan, teguran tertulis pertama, tidak memperbaiki, teguran tertulis kedua, skorsing selama 6 bulan, kalau tidak merubah perbaikan diberhentikan. Ini mekanisme dijalankan. Nggak bisa bahasa kesuwen, nggak bisa harus ini. Kepala desa juga nggak boleh kalau langsung berhentikan sendiri, kecuali yang bersangkutan terkena tindak pidana hukum, itu ada mekanisme lain, atau yang bersangkutan mengundurkan diri, sehingga yang bersangkutan tidak memperbaiki itu bisa arahnya sampai diberhenti. Pada tahun 2002 pengajuan dari kita ke warga. Tidak ada dokumennya. 2002 ada arsipnya. Mohon maaf Pak, untuk masalah perdata, mohon maaf, untuk baca dokumen dari kita, mohon maaf. Menungsa ini paling licik di Sanjin Pak. Manusia yang paling licik. Ini bukan masalah dilindungi. Ini Dilindungi. kita sama-sama melaksanakan perda. Itu. Saya jadi malu lama-lama tong mriki. Makanya saya wonge. Sama loh Pak. Masa pada desa ini miliknya ribuan orang. Ya. Kalau hanya cara menyampaikan pendapat seperti ini jumlahnya segini kan ya mohon maaf lah ya. Mari kita direksa. Lakone dhewe kita resah. Ya, aja seperti inilah. Ketone kayak tidak beradab. Masa masyarakat Karangpakis, masyarakat agamis seperti ini. Kita malu. Ya. Sudah disampaikan berulang kali beliau Pak Camat ini. Mungkin nggak sih menyampaikan wong dolan sih nggak apa-apa. Yang menyampaikan beliau Pak Camat. Pak Camat menyampaikan ini tentu berdasarkan aturan. Langgar siki aturan saja nggak dipakai. Panjenengan menuntut sebuah keadilan berdasarkan aturan. Aturan kang ngendi maning? Coba. Aturan disampaikan oleh Pak Camat, panjenengan tidak berkenan menerima. Tapi panjenengan menuntut aturan untuk dilaksanakan. Lama-lama saya jadi kepengen ngadeg loh. Kepengen cerita sing jelas dengan panjenengan. Iya wis lapar bagi sing ora puasa kayaknya puasa. Nggih. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada warga masyarakat Kedung Karangjati, Desa Karangpakis, saya sampaikan bahwa panjenengan sudah melaporkan, minta ditanggapi, Pak Lurah sudah merespon. Bentuk meresponnya panjenengan ini tindakan, diacarakan seperti dari pagi sampai sore. Dilakukan penelitian benar tidakkah apa yang disampaikan oleh panjenengan sudah. Panjenengan secara tanpa dipaksa menyampaikan sendiri kepada orang yang ditugaskan kepala desa untuk melakukan upaya klarifikasi. Panjenengan piyambak. Lah sekarang ini mestinya tidak dibacakan pun panjenengan sudah gerut perseorangan ini. Ini tadi yang disampaikan adalah hasil ungkapan panjenengan perseorangan.
bukan pernyataan sikap membuat musyawarah mufakat. Benten Pak. Nggih. Nek musyawarah mufakat niki dikhalayakan setuju. Ini adalah etika yang harus masing-masing itu dijaga privasinya. Masa berita acara penyampaian ini diumumkan, ini saja masih belum dindel, malah masih muncul curiga sendiri. Ngomong orang tanda tangan, dorong tanda tangan ya nggak apa-apa. Sekarang bubar juga nggak masalah. Ini butuhnya panjenengan, nyung dipelalui tak bot-boti ki nunggoni nangen ya pakai. Nyung ki bot-boti. Saya tidak lari tinggal bilang tak bot-boti panjenengan punya hajat. Tapi jangan sampai punya asumsi bahwa punya orang lain dianggap semuanya negatif. Dong panjenengan dek sematur, panjenengan ditulis sekarang tidak mau tanda tangan dan sih kepribadian. Clear? Saged dipahami? Naik panjenengan tahapannya itu kepengen berjalan, penyampainya panjenengan silakan ditandatangani. Naik boten nggak masalah. Yang penting saya kepolisian ini sudah membackup berjalannya kegiatan. Pemerintah desa sudah mensikapi apa yang menjadi kapasitasnya Kades. Pak Camat sudah menyampaikan apa kapasitasnya Pak Camat. Sangat dipahami nggih? Mun sangat dipahami? Kalau belum ada sesuatu yang ditanyakan tanya ke saya. Artakon apa saja yang pengen krungu sing jelas. Oke Pak, terima kasih. Jadi dari kami selaku wakil Dusun Karangjati menghormati Bapak Camat untuk mengikuti mekanisme yang ada. Tapi sikap kami sebagai wakil Dusun Karangjati satu, benar-benar sudah bertekad bulat untuk menurunkan Kadus Ihsanuddin seandainya itu benar-benar terbukti kesalahan Kadus Ihsanuddin. Kami bersama rekan-rekan serta seluruh Dusun Karangjati bertekad bulat untuk menurunkan Kadus Ihsanuddin. Seandainya permohonan dari kami tidak diterima, maka kami pun memiliki sikap atau mengucapkan kepada Bapak Kades bahwa kami lebih baik tidak memiliki kadus daripada harus meneruskan Kadus Ihsanuddin. Terima kasih. Bapak Salio, Bapak Tohiri, Samsul Arifin, Desa Karangpakis, Kecamatan Musabur, Kabupaten Cilacap. Imam Khososi, Ibu Lasina. Saudara, untuk memperbaiki kinerja yang berupa satu, dalam membuat keputusan sesuai aturan. Dua, tidak menyalahgunakan wewenang selaku kepala dusun Karangjati. Tiga, tidak memprioritaskan kepentingan pribadi. Empat, tidak membuat resah warga masyarakat Grumbul Si Karangjati. Yang kelima, bisa melakukan adil, tidak menyulitkan warga masyarakat Grumbul Karangjati maupun Dusun Karangjati. Demikian surat teguran lisan. Demikian surat teguran lisan ini kami buat untuk dapat diperhatikan dan dilaksanakan. Kepala Desa Karangpakis bertanda tangan Rudi. Dari Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Kabar Satu Nusantara melaporkan.